Halo Sobat Klasik, balik lagi nih di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai naskah yang berisi tentang amalan keseharian. Oke sobat, naskah ini merupakan naskah yang saya beli di online ya. Ini naskah saya beli di online sebagaimana video sebelumnya yang tentang naskah asli dan palsu. Nah, ini salah satunya. Saya hari ini akan mengulas dari naskah, salah satu dari naskah tersebut. Nah, dan saya pilih naskah yang ini dulu. Yang lainnya bisa akan saya jelaskan di lain waktu seperti itu. Nah, naskah ini itu naskah yang isinya tentang ajaran mengenai amalan keseharian, yaitu tentang doa-doa dan juga tentang sholat sunnah seperti itu. Nah, sebelum saya membahas mengenai dari isi dari naskahnya, saya akan mengidentifikasi dari fisik dari naskah ini seperti itu. Nah, menurut Herman Sumantri, naskah ini itu termasuk naskah yang berukuran kecil ya sobat. Nah, saya akan mengukur naskah panjang dan lebar dari naskah ini. Nah, naskah ini itu panjangnya, kalau saya ukur di sini itu 18 cm. Nah, kalau lebarnya sekitar ini 13 cm. Nah, sehingga naskah ini kalau menurut dari teorinya Herman Sumantri, naskah ini tergolong dari naskah yang ukurannya kecil seperti itu, bukan yang besar atau yang sedang. Nah, kalau ketebalan dari naskahnya, ketebalan itu ada dua hal ya yang diperhatikan. Ketebalan dari wujud fisik dari naskahnya dan juga ketebalan dilihat dari jumlah halaman yang ada di dalam naskah ini. Nah, Herman Sumantri membagi ketebalan itu ada dua. Ketebalan dari fisik yang nanti ukurannya bisa kita ukur dengan penggaris ini, dan juga ketebalan berdasarkan jumlah dari halaman. Kalau dari fisiknya secara keseluruhan, naskah ini itu ketebalannya yaitu 1,9 cm. Nah, ini ketebalan dari naskah ajaran amalan keseharian ini ya, 1,9 cm seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari jumlah baris setiap halamannya, jumlah barisnya bervariasi sobat. Ada yang jumlahnya 15, setiap halaman jumlah barisnya 15, ada juga yang 14, bahkan ada beberapa halaman yang jumlahnya itu 10 baris seperti itu, sehingga setiap halaman jumlah barisnya itu berbeda-beda. Nah, kalau ukuran dari teksnya ini ukurannya tulisannya ini biasa ya, secara umum sedang, tidak kecil atau tidak besar seperti itu. Dan kertas, kalau berbicara mengenai alas naskahnya, ini menggunakan alas naskah deluang. Deluang itu alas naskah yang dibuat dari batang pohon saeh seperti itu. Nah, kalau sampulnya ini pakai kulit binatang ya ini. Nah, ini contoh sobat, ini contoh sampul naskah kuno menggunakan kulit binatang. Nah, ini ada serat-serat dari kulit binatang itu. Nah, ini mengenai dari sampul naskahnya. Nah, kalau tinta dan juga penanya ini menggunakan pena sodo aren. Nah, lagi-lagi saya sudah pernah ya menjelaskan mengenai
cara membuat pena soto aren. Nah, ini contoh naskah yang menggunakan pena soto aren. Dan tintanya ini pakai tinta blendok seperti itu. Nah, tinta blendok namanya pada masa dulu disebut dengan tinta blendok. Nah, sobat, saya akan menjelaskan isi dari naskah ini ya. Naskah ini berisi tentang ajaran amalan keseharian. Nah, ada beberapa tema yang dipaparkan di dalam naskah ini. Yang pertama itu ada dua hal, kalau saya membaginya ada dua tema, yaitu tentang doa, amalan doa keseharian. Yang kedua yaitu mengenai tata cara sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah, tata caranya dijelaskan di dalam naskah ini. Nah, kalau yang ajaran doa itu ada beberapa tema. Doa tentang keselamatan, doa tentang ketetapan iman, lalu doa tentang sayyidul istighfar. Nah, kemudian doa membaca asmaul husna, dan yang terakhir itu juga dijelaskan mengenai doa ketika merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, itu doa-doa yang diajarkan dalam naskah ini. Nah, kalau sholat sunnah yang diajarkan di dalam naskah ini itu mengenai tata cara sholat sunnah tahajud, tata cara sholat sunnah taubat, dan juga tata cara sholat sunnah awabin. Nah, ada tiga sholat sunnah yang dijelaskan di dalam naskah ini. Tapi saya menyebutnya tentang amalan keseharian, karena sholat sunnah itu juga menjadi salah satu amalan keseharian umat muslim seperti itu. Nah, saya akan membaca salah satu doa yang tercantum dalam naskah ini ya. Nah, naskah ini itu tidak hanya memaparkan mengenai lafaz doanya, tapi juga disebutkan sumber dari doa itu tuh ada, tidak hanya sekedar doa yang diajarkan oleh penulis atau pengarangnya ya, akan tapi juga mencantumkan doa itu juga ada sumbernya, baik itu dari hadis Nabi atau dari kitab-kitab yang lainnya seperti itu. Contohnya ini doa tentang sayyidul istighfar. Nah, di dalam naskah ini dijelaskan, nah setiap awalan dari setiap tema selalu diawali dengan kata puniko. Nah, puniko doa sayyidul istighfar. Nah, dan ini disebutkan sebelum menjelaskan lafaz doanya, dia si penyalin atau pengarang dari naskah ini itu menjelaskan referensi doa itu diambil dari kitab apa. Nah, ini kalau ini bukan dari hadis Nabi, tapi dari suatu kitab seorang ulama yang terkenal pada masa itu, yaitu punika doa sayyidul istighfar, ceritane Imam Bahia ing dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, kitab Tanbihul Ghafilin itu salah satu kitab yang menurut beberapa ulama itu kitab karangan dari Syekh Samarqandi seperti itu. Dan selain kitab Tanbihul Ghafilin, banyak kitab-kitab lain yang juga tersebar di Nusantara pada abad ke-18-19. Banyak, yaitu ada Bahjatul Ulum dan sebagainya. Nah, ini naskah ini menyebut salah satu referensinya dari kitabnya karya Samarqandi itu yang judulnya Tanbihul Ghafilin. Nah, dia menyebutkan bahwa amoco. Nah, dia menyebutkan bahwa apabila membaca amoco ing dalem isu-isu, nah maka mongko wajib atau mongko entuk surgane Gusti Allah. Nah, disebutkan di sini maksudnya adalah apabila membaca doa sayyidul istighfar yang
dicantumkan di naskah ini itu ketika membacanya di waktu pagi hari, maka manfaatnya itu adalah akan terbebas atau akan masuk ke surganya Allah, seperti itu. Nah, lafaz doanya itu disebutkan ini. Ikilah doane. Nah, inilah doanya, yaitu Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana abduka amantu bika muhlikon lakadini ahbabtu al-akhir. Nah, ini salah satu contoh doa Sayyidul Istighfar yang dipaparkan, dan di sini uniknya, menariknya bahwa dia menjelaskan fungsi atau manfaat ketika membaca doa ini. Ketika membaca di pagi hari itu ada ininya, ada manfaat tersendiri, yaitu akan terbebas dari api neraka dan masuk ke surga. Nah, apabila membaca di sore hari, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh lafaz doa yang ada di dalam naskah amalan keseharian ini. Kemudian ada suatu hal yang menarik juga di dalam naskah ini. Yang tadi saya sebutkan bahwa naskah ini kan terdiri dari dua hal ya, tentang ajaran doa dan juga tentang tata cara sholat sunnah. Nah, di dalam penjelasan mengenai tata cara sholat sunnah yang sholat tahajud, nah, naskah ini itu saya menyebutnya naskah ajaran yang moderat ya, atau pada masa itu ajaran-ajaran mengenai amalan keseharian tentang sholat sunnah itu tidak mengekang bahwa memang mayoritas orang di Nusantara itu adalah mazhab Syafi'i, tapi di naskah ini kutipan yang dipakai itu tidak semuanya mazhab Syafi'i. Nah, dan ini bisa saya lihat di dalam penjelasan mengenai tentang tata cara sholat tahajud itu. Nah, kalau berbicara mengenai mazhab jumlah rakaat sholat tahajud ya kan ada bervariasi, setiap mazhab ada pedomannya masing-masing. Seperti kalau Imam Hanafi itu maksimal sholat tahajud itu ada 8 rakaat. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Hambali bahwa tidak ada maksimal rakaat dalam melakukan sholat tahajud. Nah, kalau mazhabnya Imam Maliki, sholat tahajud itu bisa dilakukan maksimal 10 atau 12 rakaat. Nah, di dalam naskah ini itu dijelaskan bahwa sholat tahajud bisa dilakukan jumlahnya 12 rakaat, yang lafadznya disebutkan dengan jelas di dalam teksnya itu, bahwa lafadznya seperti ini. Utawi rakaate sholat tahajud iku kali welas ya kelawan 6 salam. Nah, berarti kan yaitu ada 12 rakaat yang masing-masingnya dari 12 itu 6 kali salam, berarti kan 2 rakaat, tapi jumlahnya maksimal ada 12. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mazhabnya tadi kan saya jelaskan bahwa mazhab 12 rakaat itu lebih condong ke mazhab Maliki. Padahal di yang ajaran doa tentang ketetapan iman, lalu tentang ajaran doa keselamatan, naskah ini menyebut mengenai mazhab Syafi'i. Nah, ini kan menunjukkan bahwa naskah ini tidak condong ke salah satu mazhab, akan tapi menyajikan bahwa ada perbedaan-perbedaan mazhab dalam mengenai ajaran doa, mengenai tata cara sholat tahajud. Ini menunjukkan bahwa ada kebebasan masyarakat atau tidak ada paksaan dalam menganut suatu mazhab tertentu pada masa itu. Nah, ini menarik untuk dikaji lebih lanjut ya. Ini bacaan saya mengenai naskah ini, tapi masih perlu ada kajian lebih lanjut untuk
menjelaskan secara detail dari isi dari setiap teksnya, dari doa-doa yang ada diajarkan di naskah amalan keseharian ini sobat. Nah, itu ulasan saya pada hari ini mengenai ajaran amalan keseharian di dalam naskah yang berukuran kecil ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.